Polresta Yogyakarta mengungkap 24 kasus penyalahgunaan narkoba dalam kurun waktu sebulan terakhir. Polda Lampung melakukan pelimpahan tahap 2 kasus joki CPNS Kejaksaan 2023. 6 tersangka diserahkan ke Kejaksaan Tinggi Lampung. Personel Polres Aceh Barat Daya melaksanakan kegiatan lomba kuliner dalam rangka Hari Bayangkara ke-78 tahun 2024 yang bertempat di Mako Polres Aceh Barat Daya, Jalan Bukit Hijau, Kabupaten Aceh Barat Daya. Selamat sore pemirsa, Presisi Utama kembali hadir untuk Anda edisi Senin 10 Juni 2024. Seperti biasa, selain 3 berita utama tadi, selama 1 jam ke depan kami juga telah menyiapkan sejumlah informasi terkini lainnya. Bersama saya, Mentari Detanzil, inilah Presisi Utama selengkapnya. Ke informasi pertama pemirsa, Satres Narkoba Polresta Yogyakarta mengungkap 24 kasus penyalahgunaan narkoba dalam kurun waktu sebulan terakhir. Setidaknya diamankan puluhan sabu, ganja hingga puluhan ribu butir obat terlarang. Kasatres Narkoba Polresta Yogyakarta AKP Ardiansyah Rolindo Saputra mengatakan dari 24 kasus yang diungkap, 10 kasus diungkap sebelum Ops Narkoba Progo 2024, sedangkan 14 kasus lainnya diungkap selama periode Ops Narkoba Progo 2024. Operasi ini merupakan upaya berkelanjutan Satres Narkoba Polresta Yogyakarta untuk menciptakan situasi Kamtibmas yang kondusif di Yogyakarta. Dari operasi tersebut, pihaknya mengamankan 24 orang tersangka. Puluhan tersangka ini terdiri dari 21 laki-laki dan 3 lainnya perempuan. Sejumlah barang bukti juga disita polisi dengan rincian sabu sebanyak 23,3 gram, ganja sebanyak 35,2 gram, dan obat terlarang sebanyak 77.856 butir. Meski begitu, dari pengungkapan kasus tersebut masih akan terus dilakukan pendalaman kasus karena ada kemungkinan adanya jaringan narkoba yang lebih besar. Pidana penyalahgunaan narkotika golongan 1 jenis ganja. Dan ini hanya sebuah kasus. Sementara itu, Polres Karimun Polda Kepulauan Riau menggelar pemusnahan narkoba di Mapolres Karimun. Pemusnahan barang bukti ini didapat dari 3 tersangka pengedar yang ditangkap di salah satu perumahan Kecamatan Tebing, Kabupaten Karimun. Satuan Reserse Narkoba Polres Karimun menggelar konferensi pers pemusnahan barang bukti narkotika jenis sabu, pil ekstasi, dan psikotropika di Mapolres Karimun. Kegiatan pemusnahan ini dipimpin Kapolres Karimun AKBP Fadli Agus, didampingi oleh Kasat Narkoba Ibtu Alvin Lui Wahyudi Nuntung, Kasubsi Penmas Humas Ibda Zulfikar, dan dihadiri oleh Ketua Pengadilan Negeri Tanjung Balai Karimun, Kepala Kejaksaan Negeri Karimun, serta Kepala Rutan Kelas 2B Tanjung Balai Karimun, penasehat hukum serta tokoh masyarakat Karimun. Untuk barang bukti narkotika jenis sabu yang berhasil disita oleh Satres Narkoba Polres Karimun sebanyak 1.648,2 gram sabu atau 724 pil ekstasi dan 50 pil psikotropika yang dimusnahkan oleh Satres Narkoba Polres Karimun. Pemusnahan barang bukti dilakukan dengan cara memasukkan ke dalam tempat yang berisikan air mendidih, kemudian dilarutkan. Untuk pil ekstasi dimasukkan di dalam blender,
kemudian dihancurkan. Selanjutnya barang bukti tersebut dibuang ke dalam saluran pembuangan yang ada di Polres Karimun. Dari tim Humas Polres Karimun Polda Kepulauan Riau melaporkan untuk Polri TV. Polres Sumeneb, Polda Jawa Timur melakukan razia tempat hiburan malam dan amankan 34 orang dan puluhan dus berisi minuman keras. Kegiatan razia dipimpin langsung oleh Kapolres Sumeneb AKBP Henry Noveri Santoso bersama tim gabungan yakni Reskrim, Intel, Narkoba, Satsamapta, dan Polisi Militer. Sasaran razia yakni kafe di kawasan Jalan Arya Wiraraja, Desa Gedungan, Kecamatan Batuan, dan kafe di wilayah Jalan Kiai Haji Mansur, Desa Pabian, Kecamatan Kota, Kabupaten Sumeneb. Dalam razia tersebut, petugas mengamankan 34 orang pengunjung dari tempat hiburan malam, di antaranya 18 orang laki-laki dan 16 wanita serta puluhan dus miras. Tujuan dari razia tempat hiburan malam tersebut diantaranya antisipasi kriminalitas dan gangguan 3C, di mana diindikasikan ada minuman keras, sajam, dan obat-obatan. Dan kini barang bukti miras dan 34 orang pengunjung telah diamankan di Polres Sumeneb guna penyelidikan lebih lanjut. Beralih ke informasi lainnya, pemirsa, Polda Lampung melakukan pelimpahan tahap 2 kasus joki CPNS Kejaksaan 2023. 6 tersangka diserahkan ke Kejaksaan Tinggi Lampung. Direktorat Reserse Kriminal Khusus Polda Lampung melimpahkan tersangka dan berkas perkara kasus joki CPNS Kejaksaan 2023 dengan total 6 tersangka ke Kejati Lampung. Kabid Humas Polda Lampung Kombes Umi Fadila Astutik mengatakan pelimpahan ini setelah penyelidikan yang dilakukan oleh Ditreskrimsus Polda Lampung selesai. Adapun identitas para tersangka yakni RDS, ABN, IG, RA, KYP, serta BO. Peran para tersangka pada kasus ini bermacam-macam, mulai dari perekrut hingga joki. Diketahui para tersangka merupakan alumni universitas negeri ternama, 2 diantaranya masih aktif sebagai mahasiswa. Kasus tersebut terungkap dari hasil pendalaman terhadap tersangka RDS yang lebih dulu tertangkap. RDS beraksi pada Senin 13 November 2023 lalu di Geraha Acava Join Raja Basa Bandar Lampung. Namun ia gagal karena aksinya diketahui usai tak lolos face recognition sesaat sebelum memasuki ruang tes. Setelah menangkap RDS, secara bertahap pihak kepolisian berhasil menangkap para pelaku lainnya. Sementara di Polres Malang berhasil mengungkap kasus produksi minuman keras ilegal di Kabupaten Malang dengan menangkap tersangka berinisial MR. Wakapolres Malang Kompol Imam Mustoli dalam konferensi pers menjelaskan, minuman keras ini diproduksi secara mandiri oleh tersangka tanpa tangkaran dan komposisi yang pasti, sehingga sangat berbahaya bagi kesehatan dan dapat menyebabkan kematian. Kami dari Polres Malang melaksanakan konferensi pers ungkap kasus hum industri, produksi ilegal minuman mengandung alkohol berbahaya jenis arak Trobas. Berdasarkan hasil informasi dari masyarakat bahwa terdapat peredaran dan produksi minuman keras jenis arak Trobas. Di belakang kita, rekan-rekan bisa kita hadirkan di sini tersangka. Barang bukti yang bisa kita amankan dapat kita lihat di sini rekan-rekan. Ini atas perbuatan tersangka, ancaman hukuman penjara maksimal 15 tahun penjara dan denda maksimal 10 miliar rupiah. Kami dari Polres Malang dan instansi terkait terus memberantas peredaran industri produksi minuman ilegal yang mengandung alkohol jenis arak Trobas yang pastinya membahayakan masyarakat. Dan dipasarkan jualnya satu botol itu Rp45.000. Jadi setelah dari fermentasi ini sudah 25 hari, kemudian
air yang ada di sini itu dimasukkan ke dandang atau alat masak yang ada di sini dengan komposisi 400 liter selama 8 jam. Dari perlakuan tersangka 29 hingga 30% kadar alkohol arak tersebut. Saya ucapkan terima kasih kepada dari Jajaran Polres dan juga Polsek Kades. Makanya sekaligus saya untuk warga Kedungrejo terutama lebih waspada. Ada yang agak mencurigakan mohon kasus konfirmasi ke Desa Mawon. Nanti saya akan langsung menghubungi dari pihak berwajib. Keinformasi lainnya, Polsek Sukaraja, Polresta Banyumas, Polda Jawa Tengah bersama instansi terkait melakukan evakuasi pohon tumbang yang mengganggu arus lalu lintas di kawasan Jalan Imam Bonjol, Desa Sukaraja Lor, Kabupaten Banyumas, Jawa Tengah. Evakuasi ini dipimpin oleh Kapolsek Sukaraja AKP Sutrisno bersama anggota dan tim BPBD Kabupaten Banyumas, Satpol PP pemerintah desa setempat dan relawan. Respon cepat dilakukan Polsek Sukaraja dan instansi terkait menyusul laporan warga tentang adanya pohon tumbang yang mengganggu kelancaran arus lalu lintas Jalan Raya Imam Bonjol, Desa Sukaraja menuju arah Desa Pliken. Adanya pohon tumbang ini disebabkan hujan yang disertai angin kencang sehingga mengganggu arus lalu lintas warga. Dengan kerjasama dari berbagai pihak, pohon tersebut berhasil dievakuasi dengan lancar serta tidak ada korban atas kejadian tersebut. Dan arus lalu lintas kembali berjalan dengan normal. Pemirsa, kami akan segera kembali usai jeda berikut ini.